ada tempo permainan yang sama dengan early game aggression, namun dengan metode yang berbeda. Ini mungkin gak sih Blacklist hero-nya sama lagi, Bro? Mungkin sama lagi. Bisa. Sangat mungkin sekali. Apalagi apa di ban sama RRQ kah? Kena ban, Prof. Farsha sepertinya kena ban. Tapi berarti Yif akan menjadi prioritas dari RRQ sih sepertinya. Oh oke. Yif cukup menarik. Sepertinya Glow-nya akan jadi trading yang cukup setimpal sih. Mengingat dari Blacklist juga dari 2 game mereka selalu bermain dengan Glow yang cukup kuat juga, masuk ke dalam strategi mereka dengan hero heal pastinya. Namun untuk band terakhir dari Blacklist sendiri, apakah Joy kembali dilepas? Kari banyak pilihan loh. Joy dilepaskan, Glow dilepaskan. Joy, Glow, Yif ada. Kaja. Hanya ada satu hero yang bisa diambil. Dan selebihnya counternya akan mengerikan loh. Kalau memang flash sale kayak begini, jatuhnya flash sale pas semuanya emang benar-benar dilepasin kayak begini loh. Wow, ini menarik ya, karena dengan banyaknya hero dan slot pick yang nggak banyak nih, RRQ harus benar-benar setting dari sekarang gameplay seperti apa yang mereka inginkan. Mengingat memang power hero juga dari Clay, Yif jadi salah satu hero favorit sekarang. Ya kayaknya ini game banget untuk saat ini lah, lebih tepatnya karena udah nggak ada Farsha, udah nggak ada Franco, efek surprise juga nggak ada. Kari untuk bermain front to back mungkin agak sedikit diminimkan niatnya. Jadi Yif akan menjadi hero dengan pick pada fase awal bagi RRQ Hoshi. Clay yang akan menggunakannya sebagai mid laner. Dan ini mungkin aja ya, bisa aja dari Blacklist kembali menggunakan Glow-nya nih. Mereka tinggal nuker hero mid lane-nya. Dan ya kalau kita melihat dari Blacklist sendiri, poros utamanya, high ground-nya, dan juga long range damage-nya memang ada di Farsha. Tapi apakah seperti Xavier masih bisa menggantikannya, Prof? Xavier menurutku juga oke, tapi kalau misalkan lawan Farsha kayaknya bukan pilihan yang tepat. Karena menurutku ketika Yif ditemukan dengan Xavier, ya Xaviernya yang akan kasihan. Xaviernya yang bakal habis. Xaviernya yang akan terkena poke damage, akan terkena banyak sekali Void Crystal dan juga Void Blast. Apalagi dengan kotak dari Real World Manipulation yang tidak begitu besar walaupun sekarang, tapi bisa memberikan efek immobilize yang lebih lama, 0,8 detik. Iya, tapi kita berkaca lagi untuk Venus sendiri. Matilda sejauh ini juga masih ready, tapi ternyata marksman-nya langsung diambil, God laner-nya. Wow, diutamakan untuk kali ini. Nah, ini adalah untuk jawaban untuk langsung jamin ke nabrak belakang. langsung aja udah. Apalagi dengan hadirnya Reward Manipulation. Jadi di sini sepertinya Oheb ingin memainkan skema Blazing Duet untuk menutup bagaimana Reward Manipulation yang menjadi pengganggu dari skema teamfight-nya Blacklist International juga. Dan yang aku lihat ya, Prof ya, kalau misalkan udah mainnya Cloud nih, yang lompat-lompatan, bisa aja nanti dari Venus ternyata mainnya Matilda yang dia bisa nge-save. Tapi Fanny-nya ternyata diamankan bersama dengan Grok. Cukup menarik. Ini pick yang bagus banget karena Groknya udah bisa nutup juga bagaimana permainan laning dari Glue. Kita sering banget melihat Glue ketemu sama Grok dan masih sempat ngelawan, apalagi dengan Wild Charge. Dan ingat, Grok di EX9 itu bakal build cara damage. Benar. Selagi Wild Charge yang sekarang bisa dikombo dengan Flicker, siapa itu yang membuat itu ya? Itu kaget, Pak. Siapa yang mau nyari pikiran? Ini boleh yuk Flicker sama ultimate-nya kita gak apa-apa, bisa jalan barengan. Ya siapa lagi yang punya patch-nya? Yang punya The Lord of the Moonstone. Saya sangat suka dengan patch terbaru tersebut karena sebagai roamer akhirnya saya bisa montage dong, bukan cuma pakai cow ya. Cow lewat, yang lain dong. Wah, tapi ini Valentina. Kita tahu Valentina di Blacklist ini super fleksibel. Bisa ditaruh di jungle dan efektif loh. Banyak nggak banyak sebenarnya, tapi beberapa pernah pakai, tapi nggak efektif. Di Blacklist benar-benar efektif dari Valentina jungle-nya. Kayak kenal tuh data itu tuh. Ya, itu data semua lagi tuh isinya benar-benar data semua. Tahu itu apa? Screenshotan untuk band pick biasanya. Iya. Itu dikumpulin tuh ya. Biasanya kayak misalkan pick rate-nya apa aja yang 3 fase awal mereka, apa yang menjadi 2 pick terakhirnya. Biasanya karena biasanya kayak pick season puzzle soalnya. Bener-bener. Biasanya ada juga nih kalau mereka pakai hero ini, pick hero ini di 3 pick pertamanya, kemungkinan second phase-nya ini bakal gini. Gitu. Wah, analis sih sadis ya. Sadis banget, itu data adalah segalanya sih sebenarnya. Wah, teman saya jago banget jadi analis. Siapa itu? Papulung. Wah, biasa. Kamu dapat data dari mana itu? Itu ya udah pakai belakang layar aja ngobrol ya. Itu bukan data kayaknya. Itu sebenarnya bukan data itu, Pak. Itu bukan data, Pak. Terus analisnya fakta juga bukan gitu. Itu lebih ke database kayaknya. Database bener. Tapi Harit ternyata terkena ban juga nih untuk di fase kedua. Lagi-lagi dengan belum adanya Estes pun masih tetap respect terhadap Barat.
Walaupun masih fleksibel ya, sekali lagi nih Valentin dari Blacklist sendiri masih cukup fleksibel. Tapi apakah mungkin Prof tetap ngamanin Estes lagi di fase keduanya? Ya apalagi masih belum kelihatan untuk junglernya. Dan bahkan hero dari Hajinya sendiri pun masih belum muncul, yang menandakan bahwa mereka pun masih mampu untuk memberikan sedikit belokan terhadap Estes atau bahkan hero heal up lainnya seperti Rafaela yang beberapa kali juga sempat dimainkan oleh Oh My Venus itu sendiri. Atau ketika mereka tidak bermain dengan menggunakan Estes karena di sisi lawannya adalah Grok yang begitu power dan Matilda yang di-ban, apalagi Groknya ada possibility untuk Grok ke arah damage, mereka bisa aja body kill di sini. Iya, karena Matilda sendiri kita tahu lah salah satu hero yang bisa menyelamatkan siapapun nanti, yang memang cuma satu orang. Tapi mana tuh satu orang itu yang benar-benar di lock dan itu diselamatkan, momentumnya hilang. Ini hanya akan menjadi satu hal yang memang misalnya fail, momentum mereka hanya lenyap, malah mereka yang bisa dibalikin. Yes, Diki bagus sih sebenarnya. Ya, Diki bisa keluar dari efek immobilize real world manipulation, bisa keluar dari wild charge juga. Hanya saja nanti kan belum keluar nih untuk hero roamer, untuk Finn terutama dari teman-teman RRQ Hoshi. Karena kalau menurutku melakukan pick terhadap Diki di sini pun bisa menjadi sebuah malapetaka kalau seandainya nanti bisa dikontes balik dengan beberapa hero yang memiliki efek stun yang lebih besar daripada Grok. Atlas salah satu contohnya. Iya, hanya saya juga Valentina loh. Kalaupun Atlas sekarang diambil, salah satu entah itu reload manipulation bahkan 3 loh. Ini kan berbahaya semua. Siapapun nantinya mungkin kalau bisa diambil oleh MU-nya, bahkan dari Wild Charger sendiri akan menjadi momentum yang fatal banget loh. Tapi setidaknya ini udah kelihatan kalau Haji yang bakal bawa Valentina. Berarti menurutku hero counter setup di sini pun akan bagus banget seperti Lolita atau bahkan Kufra yang masih bisa diamankan oleh Finn pada game yang ketiga kali ini. Gimana kalau kembali menggunakan Hilda, Prof? Hilda kembali oke aja karena ada Gru dan juga Fredrin yang merupakan salah satu hero yang memiliki pool HP yang sangat amat tinggi, sehingga Hilda sangat efektif sekali untuk diambil oleh teman-teman dari tim RRQ Hoshi. Tapi itu dia, dan seperti aku bilang, kenapa tidak dengan hero counter setup? Karena ini depannya udah kelihatan, Hajinya udah kelihatan juga sebagai mid laner, dan Valentina dibandingkan dengan Yves, jaraknya pun menurutku lebih jauhan. Tentu dari Yves-nya sendiri, Valentina pasti bakalan ada di tengah-tengah dari setup team fight-nya. Dan ternyata ketika RRQ Hoshi ingin memainkan skema counter setup, dibalikan juga dengan Lolita dari Oh My Venus. Wah, menarik banget. Tidak ada marksman dari RRQ sendiri. Lunox yang kemungkinan bakal ngisi di Gold Lane, seharusnya kayak gitu. Dan ini dengan tidak ada marksman untuk hit ke arah buildingnya, ini gimana cara untuk antisipasinya, Bro? Hero dan hero. Menangkan point kill, ambil objektifnya satu demi satu, yang penting perlahan. Atau setidaknya mainkan skema split push, karena mereka bawa Fanny. Jadi Fanny ini bisa menjadi sebuah jawaban dan pembeda, sama seperti di game yang pertama dengan steel cable-nya yang sangat amat luar biasa mematikan. Itu dia. Kita lihat lagi, walaupun tidak mungkin hitar ataupun damager terhadap dari Tartara itu sendiri ya. Tapi nantinya masing-masing target, masing-masing hero yang dimiliki oleh Blacklist International apabila berhasil ditumbangkan, tarot-tarotnya juga akan menyusul untuk bisa ditumbangkan. Dan ini dia game ketiga kita. Jadi langsung saja RRQ Hoshi versus Blacklist International. Iya. Semakin malam, semakin liar lagi kali ini dukungan dari teman-teman Indonesia kita. Masih kita mulai dengan Purple Buff, sama-sama mengamankan Purple Buff-nya. Bahkan kalau kita lihat strategi dari Blacklist, 3 member yang diturunkan untuk mempercepat Purple Buff dari White. Dipercepat lagi, tapi di bagian depan seperti biasa 2 hero akan langsung mengisi di area mid, clear terhadap wave minion. Namun untuk Albert ini dia pattern farming yang cukup cepat ya. Ada 2 monster yang didempetin untuk bisa langsung digas dua-duanya. Apalagi dengan menggunakan gold laner mage seperti Lunox kali ini, tentu ingin menekan ke arah Oheb yang lebih early lagi agar nantinya Skylar bisa lebih cepat untuk mengamankan item-itemnya. Apalagi untuk saat ini pun poke damage adalah sebuah kunci ketika berhadapan dengan menggunakan Lunox di early game. Di awal Lunox pastinya akan sangat-sangat untung sekali. Dia punya regen SP sendiri gitu loh. Dia punya regen yang dimana Cloud tidak punya gitu untuk di awal-awal. Dan bukan itu sih, damage-nya juga terasa banget. Kita lihat darah Oheb yang tadi dipok, bahkan Tyrion Raven dari Finn kali ini mengejar ke arah Oh My Venus, masih belum bisa mendapatkan apapun. Tapi pressure yang diberikan ini udah terasa dari early game.
Sudah ada tekanan, bahkan kali ini ada beberapa player yang sudah berkumpul di area tersebut. Bahkan Wise-nya masih melakukan farmingan. Dan juga Albert kali ini menunjukkan bagaimana eksistensi yang dia miliki. Dan Albert harus pergi dari area tersebut. Karena Wise sudah berhasil memukul mundur. Bahkan kali ini Skylar-nya harus pergi dari area tersebut. Tapi malah terkena efek knock up-nya. Bahkan harus mengeluarkan satu flicker untuk bisa kabur dari area tersebut. Mau nggak mau Jessica ya harus digunakan secepat mungkin karena dari sisi Skylar-nya sendiri dia sendirian dan tidak memiliki backup yang cukup. 3 member dari Blacklist International langsung menuju ke area bottom lane dan untuk sekarang karena dengan hadirnya Turtle di menit yang kedua tempo permainan yang pasif seperti ini tetap akan terjadi di area gold lane tapi mungkin akan berbeda di area XP lane-nya nanti. Iya itu dia dan sekarang ada Blender of Order langsung dikeluarkan pula. Akankah Skylar memaksakan untuk Chaos Assault-nya dan benar dikeluarin Chaos Assault-nya tapi belum memberikan damage yang begitu optimal hingga untuk satu marksman yang dimiliki oleh Blacklist. Oheb masih bisa pergi dari area tersebut. Ya dan untuk flicker dari Skylar yang tadi sempat kebuang menurutku juga nggak masalah. Dia nggak ikut fight juga nantinya di Turtle. Jadi dia lebih harus mikirin secure dari pribadinya dia. Namun Edward di bagian top lane yang udah mulai di-poking. Cuman ini Glow ya, Glow susah banget loh untuk di-poking awal-awal. Ya apalagi dengan Regen HP-nya yang begitu tinggi dan jangan lupakan emblem support yang selalu memiliki hybrid Regen. Jadi darah dan juga mananya tidak akan sangat cepat untuk drain dengan menggunakan source skill yang dia miliki. Edward sekalipun mungkin akan terkena sedikit damage, dia masih bisa spam skill satunya untuk mendapatkan HP Regen yang gede. Wah itu dia ada satu lagi real manipulation yang sebelumnya terlihat ada Tyrant Revenge. Tapi again and again coba lihat Turtle Slam-nya Bayu BS Club berhasil langsung diamankan. Bahkan kali ini ada First Blood presented by Infinix berhasil diambil oleh Blacklist pula. Ada 2 keuntungan yang berhasil mereka dapatkan tapi Edward berusaha untuk pergi dari tersebut walaupun ada efek slow di dalam tubuhnya. Blacklist lagi dan lagi menguasai objektif. Turtle pertama nih, lagi-lagi udah 3 game kita lihat Blacklist Turtle pertama bro. Soalnya benar-benar langsung jadi poin objektif yang penting. Tapi untuk sekarang Albert baru selesai dengan melakukan sebuah skema jungle yang benar-benar cepat. Dan untuk Wise-nya sendiri dia level 7. Bahkan sudah memiliki 1 buah Dreadnought Armor. Jadi dia ingin menghindari bagaimana skirmish di early game ketika berhadapan dengan Fanny yang begitu menjengkelkan dengan skill cable-nya. Dan perlahan-lahan walaupun gold leading-nya 1000, ini bakal cukup berbahaya kalau misalkan nanti Turtle yang kedua tidak didapatkan kembali oleh RRQ Hoshi. Ya karena skema permainan Turtle ini penting juga loh. Jangan lupa untuk di 5 menit awal. Gapnya akan semakin jauh lagi. Di early-nya akan mereka optimalkan. Tapi Albert berhasil mendapatkan lagi ke arah 1 purple buff-nya. Namun Clay harus lagi berjuang untuk bisa pergi dari tersebut. Walaupun udah ada Tyrant Revenge dan juga Tyrant Revenge udah mulai korek ke arah Haji. Tapi Haji masih bisa kabur dengan ada 1 flicker di bagian belakang. Bahkan untuk kali ini double kill berhasil dapatkan pula lewat. Oh my Venus-nya masih berhasil ada di area tersebut. Tapi ternyata tidak untuk waktu yang lama karena Venus-nya berhasil dihancurkan. Tapi Arseven berjuang mati-matian untuk bisa kabur dari area tersebut. Kali ini ada berbagai role ataupun hero yang menghilang di dalam 1 titik di area purple buff tersebut. Wow, ini bayaran yang cukup mahal sebenarnya untuk RRQ sendiri. Mengingat Watchers yang udah ke-trigger di arah top lane menjadi poin penting dan informasi yang sangat bagus untuk Blacklist sendiri. Bagian top lane kali ini mengadu mekanik nampaknya. Di dive tampaknya Albert. Tapi gak bisa terlalu komit, ternyata damage yang kurang membuat Albert harus mundur. Oke, flicker lagi harus dikeluarkan. Dan ini adalah info yang sangat menarik yang bisa diambil oleh Blacklist International. Bahkan untuk Wise-nya pede banget, dia akan langsung maju. Ada R7 seorang diri, tapi akankah mereka memaksakan di area tersebut? Kenapa? Karena untuk sekarang ada objektif yang lebih berharga yang bisa mereka ambil. Ya, skirmish di area Turtle yang tidak bisa dihindari, apalagi untuk Clay sendiri yang harus menjaga posisinya. Dan sekarang Albert yang berada di 2 level di bawah dari Wise akan dalam ancaman. Again and again, Turtle Slam presented by UBS berhasil diamankan oleh Blacklist. Dan Haji terus-terusan mengambil ke arah real world manipulation. Ini adalah sebuah skema untuk mengambil high ground juga agar nantinya Haji memiliki 1 ultimate yang begitu mahal dan bisa melakukan sebuah skema setup, apalagi dengan itemnya yang sekarang Cloak of Destiny. Jadi dia mau lebih tebal ketimbang Clay yang mengandalkan shield absorb dari real world manipulation. Sesaat lagi mungkin akan menuju langsung kepada 1 buah Necklace of Durance kalau misalkan kita ngomongin soal shield absorb. Tapi wow, ini dia nih yang mungkin Lim suka. Kayaknya bakal ngadu dari segi damage, bukan dari Necklace of Durance dan Wise. Ini dia permainan yang paling aku tunggu-tunggu. Tapi untuk sekarang Clay, wow, itu dia Clay-nya hilang. Clay-nya hilang. Clay tidak sempat untuk mengeluarkan lagi ke arah 1 flickernya. Bahkan kali ini dirinya menghilang. Tapi ada tempat yang unik ya Prof ya. Itu dia. Purple buff-nya tidak dihabiskan. Wah, ini dia pertempurannya kembali terjadi. Finn untuknya masih bisa selamat dari Tyrant Rage yang memang diambil dari tubuhnya sendiri. Oke, belum selesai. Purple buff ini benar-benar ada nih dari Blacklist. Unik nih. Tapi yang kecilnya doang.
Beberapa saat lagi ketika purple buff dari Albert akan muncul, mereka akan melakukan skema untuk ngerusuin invasi jungle di sebelah kiri dari jungle-nya RRQ Hoshi. Ini yang paling berbahaya, hanya akan ada satu purple buff ketika memang tidak di end untuk di area jungle dari Blacklist International itu sendiri, sementara conceal play sudah mulai dilakukan. Yap, dan ujung-ujungnya seperti apa yang dibilang oleh produser kami, hanya akan ada satu purple buff di lane of down untuk di match kali ini apabila si kecil tidak dihancurkan, dan orange buff udah akan langsung berhasil diamankan, dilumat habis oleh Wise dengan tidak ada gangguan sama sekali, dan Albert cukup terlambat untuk hadir area tersebut. Bahkan Edwardnya masih pede seorang diri untuk tetap stay dan juga menjaga ataupun membuat sebuah perimeter. Ini dia sesaat lagi yang mungkin akan langsung dilakukan oleh Blacklist International. Karena mereka sudah mendapatkan sebuah informasi bahwa Albert bergerak ke arah yang berbeda dari area orange buff. Oh, ini bakal diinvasi lagi. Finn udah ngedapetin vision di bagian depan. Masih delay juga retribution dari Wise. Sepertinya nggak boleh terburu-buru juga dari Blacklist. Oke, ini dia level 11 udah dimiliki oleh Wise dan Tyron Revancha Connect. Tyron Raja pula ada berbagai source skill langsung dikeluarkan begitu aja. Namun untuk kali ini malah Fanny-nya langsung menghilangkan sangat cepat. Energi eruptionnya sakit banget dan Clay harus dipaksa mundur. Tapi ultimate-nya dari Cloud langsung aja membuat dirinya menghilang. Bahkan kali ini ada 3 player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi menghilang dengan sangat cepat. Sayang sekali. Kenapa? Karena ini hanya akan menjadi keuntungan yang sangat besar untuk Blacklist International. Harus reset kembali. RRQ harus lebih tenang lagi. Mungkin dengan komunikasi yang lebih baik bisa menghasilkan gameplay yang lebih kuat juga. Karena tadi cukup berantakan Prof ya masuknya. Dan mungkin gak ada yang menduga bahwa dengan energy eruption yang sangat siap dari Wise, mereka malah mengembalikan keadaan ketika memang sosok Skylar sudah mengeluarkan Chaos Assault-nya tanpa mempersiapkan satu order defense, dan Albert mengetahui hal tersebut dan akhirnya dia menjawab dengan menumbangkan satu buah purple mini buff yang untuk saat ini berarti Blacklist belum bisa meluncurkan serangan yang sempat mereka bawakan ketika berada di MPL Philippines season yang ke-10. Dia itu ngindarin untuk mirroring kan ya. Iya. Jadi Fanny-nya ketika mirroring cuma ada yang kecil. Gitu kan. Itu dia yang dimaksudkan dan itu yang akan ke buying time untuk sekarang. Walaupun dengan item yang sepertinya akan menuju kepada satu buah Malefic Roar, dan bahkan untuk Albertnya sendiri dia masih menahan retribution untuk di area purple buff nanti. Waduh, Skylar pun belum bisa berbuat banyak hal ya. Barusan coba kita lihat begitu banyak HP dari dalam tubuhnya yang benar-benar hilang. Oke, ini dia pertempurannya udah langsung terjadi lagi, namun Num yang belasnya di bagian belakang dan itu pun langsung connect masuk ke dalam beberapa pemain yang dimiliki oleh RRQ. Tidak pertempuran yang terjadi di gang kecil di area dari purple buff, tapi Hajinya langsung down. Bahkan Finn kali ini juga merasakan hal yang sama, tapi R7 juga langsung menyusul di bagian belakang. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Skylar. Ada 2 untuk 2 sejauh ini. Wah, ini lumayan sih angin segar untuk RRQ, di mana yang killnya tadi minim banget, tipis banget, dan kali ini sudah mulai mengejar dengan trade yang cukup seimbang gak sih Bro? Ya bisa dibilang 2-3 untuk sekarang pun setidaknya OHEB yang tershutdown dengan 240 gold, setidaknya pelan-pelan Skylar bisa mengimbangi bagaimana item dan juga damage yang nanti akan diberikan ketika ada skema teamfight besar di mid game bahkan sampai di late game. Yap, ini dia teman-teman semua. Masih bertahan dari RRQ Hoshi. Bahkan mereka dengan area defensif yang semakin kecil, mereka harus memutar otak secepat mungkin dan satu skema yang sama dijalankan kembali lagi dan lagi. Benar-benar gak dikasih, yang kecilnya dibiarinin. Dan oke, di bagian lain ternyata real world manipulation yang bisa mendapatkan satu target. Bahkan Skylar dengan flickernya hampir saja mendapatkan target kedua, namun tidak boleh terlalu greedy dan kembali mundur. Ya, andai tadi dia bergerak sedikit jauh lebih maju ya, kayaknya Skylar juga akan merasakan hal yang sama loh. Tapi itu dia sebuah pemikiran dan juga keputusan yang sangat-sangat bijaksana dilakukan oleh Skylar, dan dirinya pun masih bisa selamat walaupun tidak bisa membawa satu orang lagi untuk menjadi notification di bagian atas. Setidaknya mendapatkan satu udah untung banget di skema seperti ini, apalagi udah mulai masuk menit ke-10 sampai nanti mungkin menit yang ke-12. Karena dengan menang jumlah mereka bisa menang source damage juga, dan dengan source skill yang ready juga, ini Skylar bisa menumbangkan bahkan kalau misalkan Edward atau Wise berada di lini depan, dan itu dia Divine Glaive, satu buah item penetration untuk magical damage yang nanti bisa menembus bagaimana pertahanan dari frontliner Blacklist International. Waduh, dipotong dong pergerakan dari Finn masih punya satu lagi ke arah bouncing ball di bagian belakang. R7 bertemu langsung dengan Haji. Albertnya harus pergi, tapi Finn-nya berhasil langsung ditumbangkan begitu saja. Ada barrier langsung dikeluarkan guna untuk bisa menghalangi, tapi satu lagi wild charge-nya hanya saja dibalas dengan blazing blade, dan itu pun berhasil mengusir mundur beberapa pemain dari RRQ Hoshi. Tapi Albert datang di tepat waktu menghilangkan langsung karena satu play dan dimiliki oleh Blacklist International. Lumayan, walaupun gak dapetin purple buff tadi dengan contrast retribution yang gak terlalu bagus untuk Albert. Dan kali ini Lord yang terbuka
bebas bisa dibilang bakal menjadi keluar sepertinya, namun Albert yang sudah mulai nge-scouting bakal coba untuk ke bagian belakangnya mengadu retribution. Kali ini Albert masih belum bisa mendapatkan, dan Wise yang mendapatkan Lordnya. Oh my god, dan sekarang ada satu orang lagi, Skylar tertangkap basah agak sedikit terlambat. 2 hero hilang plus 1 Lord sesaat lagi akan siap untuk menabrak habis defensif Hierarchy OC. Ya, ditambah dengan untuk sekarang Oheb-nya sudah selesai dengan Athena Shield, jadi akan memiliki power untuk menahan magical damage daripada sosok Clay yang berada di lini belakang, dan bahkan Skylar-nya sendiri ini akan ketahan dengan satu Athena Shield. Kalau seandainya nanti item terakhirnya akan menuju kepada Malefic Roar, akan lebih berbahaya banget kalau misalkan Blacklist langsung menabrak dengan kehadiran dari Haji yang untuk sekarang dia bisa mengambil satu buah IMU menuju kepada Wild Charge. Iya, bisa jadi inisiasi duluan bahkan dari mereka, bukan counter initiate lagi. Ya, tergantung sama ultimate dari Haji untuk sekarang, apalagi dengan Lightning Truncheon yang bisa menimbulkan damage yang lebih tinggi ketimbang mungkin R7 dengan physical damage-nya. Karena apapun nantinya yang diperlihatkan oleh Haji itu akan menjadi sebuah premis ya untuk apapun nantinya yang akan dikeluarkan oleh Blacklist International. Entah itu akan menjadi defensif ataupun itu akan menjadi satu invasi besar-besaran yang akan mereka lakukan. Inner turret di berbagai landing pun sudah berhasil dihancurkan. Hierarchy OC lagi dan lagi harus ketinggalan dari berbagai sisi dan ditekan lagi. Tapi ini bisa dibilang defense-nya cukup oke loh. Dengan kurangnya item dari mereka, ketinggalan gold sebesar 8.000 ini bukan hal yang mudah. Dengan defense-nya barusan, mereka nggak kehilangan best turret sama sekali, Prof. Dan ini Albert sih yang paling bisa dibilang tanda kutip tersiksa. Karena dia nggak bisa maksimalin energinya, dia nggak punya purple buff di area jungle-nya sendiri. Ketika dia crossing the jungle, dia mencoba untuk nyebrang jungle-nya Blacklist, dia nggak akan menemukan purple buff juga. Dan sepanjang pertandingan ini, sampai nanti mungkin purple buff yang mininya ini nih, yang di sisi dari Blacklist hancur, barulah akan muncul purple buff yang kedua setelah sekitar 75 detik ke depan. Purple buff tersebut dihancurkan yang kecilnya. Jadi lama banget, buying time buat Albert banget untuk sekarang, dan dia nggak bakal bisa menyerang dengan split push karena mau bagaimanapun Edward akan menahan di lane jauhnya. Oke, sekarang Wise punya Athena dan semakin kuat lagi defensif yang dia milikin. Dan mereka pun masih menunggu, masih sabar, masih stay. Dan ini adalah identitas dari Filipina ataupun dari tim Filipina yang memang mereka menahan, mereka mencari satu momentum, mereka tunggu, dan siapapun nantinya yang salah langkah siap-siap akan langsung dihabok habis-habisan. Benar banget lah. Purple buff kembali diinvasi. Inilah yang menjadi permainan dari Blacklist sendiri. Oheb yang sudah punya item berani banget untuk poking damage di bagian depan, dan bahkan RRQ lebih milih untuk lepas. Ya, mereka nggak mau ngambil resiko tentunya dengan gap gold yang kali ini perlahan-lahan menuju ke angka 10.000. Bahkan mereka di freeze loh untuk minion wave-nya. Mereka tidak dibiarkan berjalan minion wave-nya tanpa adanya push dari Blacklist karena mereka sudah cukup untuk dari segi itemnya. Namun pick off seperti biasa untuk menuju ke arah Edward. Oke, tapi Edwardnya masih selamat. Bahkan Skylar untuk masih berhasil pergi, tapi ternyata untuk kali ini coba lihat dia pakai tadi reverse dan dia sampai di area tersebut, tapi Valentina yang berhasil langsung dihancurkan begitu saja. 4 melawan 5. Namun untuk kali ini ada 3 melawan 4 yang membuat pemain dari Hierarchy OC pun menghilang kembali, dan Albert numpang lewat mau kemana ke arah perginya. Dia menghilangkan satu wave minion, saling memotong guna untuk bisa memotong bagaimana serangan yang akan dikeluarkan oleh Blacklist. Oke, midnya kepotong, tapi bottom lane-nya enggak, dan ini yang akan dipaksakan sama Blacklist. Mereka mengarah ke Lord, namun itu hanya Wise di bagian bottom lane. Kali ini Oheb yang bakal langsung menjadi target hanya untuk dipukul mundur saja, dan real world manipulation mau tidak mau dikeluarkan untuk defensif. Dan itu dia, tanpa adanya purple buff jadi Albert gak bakal maksimal untuk dari segi energinya, dan ketika energinya habis dia akan sedikit kesulitan untuk melakukan steel cable escape ke arah belakang. Untungnya masih selamat untuk Albert, untung sekali, tapi tidak untuk Lord. Ya. Tidak untuk Lord. Lordnya berhasil diambil kembali. Skylar burst damage-nya diharapkan, dan juga Albert kali ini bisakah dia mendapatkan lagi karena satu purple buff ini guna untuk bisa mendapatkan energi yang cukup banyak. Purple buff-nya berhasil didapatkan. Ada serangan dilakukan, ada White Charge. White Charge dikeluarkan bahkan untuk kali ini Arsaimon pun harus merasakan akibatnya. Tapi Tyrannus juga mendapatkan langsung ke arah White, malahan White yang masih terlalu kuat untuk bisa maju lagi ke bagian depan. Dan Haji backup di bagian belakang plus Venus membuat mereka semua Hierarchy OC harus mundur.
Sayang banget gak nyampe tadi dari Finn-nya. Kalau nyampe counter inisiasi yang diberikan itu bakal gila banget. Dan dari segi itemnya ternyata Ice Queen One dan Glowing One, Divine Glaive untuk gift-nya Prof. Ya ini bakal menjadi sebuah satu apa ya bisa bilang slow effect tambahan untuk dari Glowing One-nya juga. Dan bahkan hadirnya Antik untuk bagaimana menahan physical damage yang begitu tinggi daripada Albert sudah ada di tangan dari Wise-nya. Dan ini yang akan terjadi ketika nanti dia tidak cukup untuk dari segi dealing damage-nya ke arah belakang dari Albert. Dan alhasil Wise stay strong dia dengan banyaknya physical dan magical defense yang hadir di dalam tubuhnya dia. Ini Fanny rontok banget loh. Sekali masuk aja langsung rontok Pak. Sisa 2 bar SP. Sisa 1 bar HP. Ya ditambah lagi-lagi Haji sekarang sudah mulai main ofensif. Iya. Dari 3 ultimate sebelumnya dia mengincar ke arah Lunox-nya Skylar. Tapi untuk sekarang Haji dia lebih mementingkan bagaimana wild charge. Dan dia lebih memilih untuk bermain melakukan serangan terlebih dahulu. Sebelum nantinya teman-teman dari RRQ Hoshi yang melakukan sebuah sergapan dari R7 yang kita tahu sendiri dengan groknya dia bisa melakukan inisiasi lebih cepat. Apalagi hadir untuk flicker sekarang bagi R7. Yap, ini untuk Skylar sendiri padahal udah mau diofensif banget loh Magic Warship yang dia bawa. Tapi barusan ada flicker yang udah dikeluarkan pula. R7 hanya bisa melihat dari kejauhan. Purple buff disisain lagi. Iya. Si kecil ditinggalin. Biar teman-teman dari RRQ Hoshi cukup repot menuju ke area jungle ketimbang nantinya mereka melakukan sebuah setup atau bahkan melakukan sebuah inisiasi ketika Lordnya pun ada di area bottom lane. Dan ini yang cukup unik sebenarnya karena pola permainan dari Blacklist ini terlalu banyak untuk skema di late gamenya. Lihat di area top lane perlahan-lahan mereka menunggu Albert muncul di sebelah sana. Waduh, untungnya Albert masih bisa memiliki movement yang sangat-sangat baik. Tapi R7 gak banyak lagi darah di dalam tubuhnya. Dan juga Dominio Blast gak kena karena siapapun. Selamat lagi beberapa pemain yang dimiliki oleh Kyoshi. Dan mereka harus set up ulang kembali. Iya, gak boleh terburu-buru lagi nih. RRQ masih bisa ngedefense untuk sampai di menitnya ke-18. Namun Lord yang akan muncul selanjutnya bukan lagi Lord Enhance tapi Lord Evolve. Ini akan menjadi masalah besar. Iya, ditambah untuk sekarang bagaimana R7 dengan Radiant Armornya bisa menahan untuk healing damage dari Haji, tapi belum dari Oheb karena mau bagaimanapun tanpa adanya Blade Armor di sini Oheb akan sangat bebas sekali dan dengan Malefic Roar-nya bisa menembus banyaknya physical defense yang sudah hadir dari tubuh R7. Yap. Edward di tengah bersama dengan Wise. Duo tebel ini. Butuh waktu berapa banyak, butuh sorcery berapa banyak. Dan ini pun bisa memancing lagi keributan di mana setup bisa langsung dikeluarkan juga oleh pemain dari Blacklist. Barusan Tyrant Revenge dikeluarkan kembali tapi gak kena karena siapapun. R7 stay dulu di pinggiran dari dinding guna untuk bisa mengaktifkan pasif yang dia punya. Dan juga untuk Clay Void Kristalnya mengetahui di mana pergerakan dari Wise itu sendiri. Wah, ini yang bahaya trapping di lane sebelahnya sih. Iya. Mereka benar-benar manfaatin area zona luar dari sebuah Magic Sentry agar nantinya teman-teman dari Blacklist itu tidak terdeteksi entah di area top lane atau bahkan di area dari trap jungle yang rumputnya benar-benar krusial banget ketika dilewati oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Coba lihat barusan efeknya, impactnya, dan ternyata Numion Blast plus 1 flicker sudah dikeluarkan. Finn-nya lompat ke depan gak kena karena siapapun. Tapi Tyrant Rage connect dan juga udah dari satu reload dari bagian belakang. Tapi Oheb mencoba untuk memberikan kekuatan terhadapnya tapi langsung diajar begitu saja dan karena berhasil didapatkan pula oleh Wise. Edward tertinggal sendirian tapi R7 menjadi tujuannya. Bahkan untuk kali ini Wise-nya masih stay dan masih sangat kuat untuk bisa pergi dari area tersebut. Dan Edward pun berhasil selamat pergi. Tapi untuk R7-nya pun untuknya masih bisa survive. Wow, cukup berani memang dengan fight di jalan yang bisa di medan yang sempit banget. Lebih diuntungkan untuk Clay-nya dan kali ini Lord yang terbuka langsung di setup kembali. Blacklist gak mau memberikan Lord secara cuma-cuma dan masuk dari Finn dengan Tyrant Revenge-nya. Belum ada follow up sekarang, bahkan counter setup dari Oh My Venus mulai dikeluarkan. Barrier juga muncul. Finn-nya bakal menjadi target utama, dilempar ke belakang kali ini namun tidak ada follow up damage sama sekali masuk dari Albert. Dengan Tyrant Revenge-nya Finn bisa mendapatkan target yang optimal. Harus sedikit mundur kali ini. Edward gak bisa di bagian depan lagi, masih punya Immortal memang. Tapi Wacas ternyata R7 masih bisa memberhentikan langkah dari Blacklist untuk sementara. Oke, Blacklist terpukul sedikit dengan menghilangnya Haji. Tapi mereka pun akan set up di area lore untuk membuat pemain dari Kyoshi tidak bisa untuk langsung mengicil ke arah lore tersebut. Hanya saja Wise yang di bagian belakang melihat dari kejauhan. Tyrant Revenge akan langsung dicas tapi gak kena ke arah Venus. Venusnya diusir mundur. Wise-nya langsung dijaga oleh R7 dan juga Chaos dikeluarkan guna untuk bisa memberikan damage yang cukup banyak. Wise-nya tidak akan bertahan. Wise-nya
berhasil diajukan dengan satu immortal yang masih ada dalam tubuhnya, tapi shutdown pun tercipta dan Oheb ada di area tersebut, tapi R7 malah menjadi korbannya. Finn harus pergi, tapi Skylar-nya Chaos Stone dikeluarkan kembali. Ada lagi Bilan Overden di dalam tubuhnya, berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Tadi satu flicker dikeluarkan, tapi ternyata untungnya masih bisa selamat, tapi tidak untuk Finn karena Finn-nya harus lenyap di area tersebut. Itu menunggunya lama banget sih untuk buying time menuju ke arah Oheb yang tadi sempat ditumbangkan dan balik lagi dengan Blazing Duet yang begitu mematikan. Dan itu menuju ke semua area dari arah Kihoshi ketika mereka sedang berkumpul di satu titik di area river. Dan untuk sekarang Albertnya mau tidak mau harus lebih reset terlebih dahulu ketimbang nantinya mereka melakukan sebuah lord. Tapi ternyata Blacklist lebih siap untuk melakukan sebuah setup di area rivernya. Yap, ini dia. Ada sedikit nafas segar untuk arah Kihoshi. Ada sedikit angin segar yang bisa mereka manfaatkan. Lord Cukup kali bisa ini jadi reset juga. Iya, ini pun bisa menjadi reset dan bisa menjadi penghancur tempo yang dimiliki oleh Blacklist Internasional. Lordnya sudah mulai dicicil. Oracle ada dalam tubuh dari Wise. Oh my Venus sudah set up. Edward sudah set up. Haji sudah ready. Tapi Clay coba lihat sendirian aja di area tersebut. Albert kehilangan banyak HP. Clay akankah bisa kabur dari tersebut dengan satu flicker di dalam tubuhnya yang udah tidak ada lagi. Tapi malah Clay-nya tertangkap basah. Ada satu reload manflash yang langsung dia keluarkan guna untuk bisa membuat dirinya jauh lebih bertahan. Tapi coba lihat Albert pergi ke area yang berbeda guna untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Lord tersebut. Clay-nya masih bisa bertahan sejauh ini tapi tidak untuk waktu yang lama. Edward yang berhasil langsung dihancurkan. Tapi ternyata ini dia berhasil langsung kita amankan. Dan benar saja ini akan menjadi sebuah daya dobrak tambahan. Dan menawar Finance dengan charge-nya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Skylar. Namun Winter yang dia miliki tidak bisa membuat dirinya bertahan jauh lebih lama. Ada pergerakan dari Albert yang mulai hadir di area tersebut. Tapi WWN sudah langsung dikeluarkan oleh Web. Tapi untuknya Lord Slayer preset berhasil langsung didapatkan oleh pemain kita. Ada Kihoshi, namun untuk kali ini ada Winter Trajan dan Maker dan tidak bisa membuat dirinya jauh lebih bertahan lebih lama. Dan Best berhasil dihancurkan menjadi pilih dari Blacklist Internasional. Sebuah skema Lord yang ternyata cukup berbeda arahnya dari serangan pushnya Blacklist Internasional. Karena Blacklist Internasional menuju dari area bottom lane sementara Lordnya menuju ke area top lane. Dan hal tersebut yang mengubah skema permainan